Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pastor Yu. Bacaan diambil dari Markus 9 ayat 9 Markus 9 ayat 38 sampai dengan 40. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Demikianlah sabda Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yesus yang hari ini sudah dibacakan. Nah, mari kita lihat sebentar apa yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Kita semua, saudara-saudari, kenal apa itu kata ghetto. Ghetto sebenarnya artinya pengkota-kotaan. Di situ hanya untuk orang Toba, di sini hanya untuk orang Jawa, di sana untuk Flores, di situ untuk Papua. Begitulah dikotak-kotakkan. Nah, manusia yang dikotak-kotakkan itu mengakibatkan mereka itu saling mengancam satu kepada yang lain. Ya, mereka juga saling mencurigai antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Mereka juga memandang negatif tentang kubu yang lain, golongan yang lain. Mereka saling membenci akan satu terhadap yang lain. Maka kita lihat ruginya pengkotak-kotaan ialah akhirnya saling merugikan dan tidak membawa kedamaian. Saudara-saudara terkasih, pengkotak-kotaan itu juga terjadi semasa Yesus ada. Malah tadi yang diceritakan dalam Injil oleh Rasul Yohanes sendiri. Apa terjadi? Satu kali waktu mereka pergi bersama dengan Yesus, Yesus berjalan di depan, dan kemudian rasul-rasul itu melihat ada orang yang bukan pengikut Kristus, yang juga mengusir setan dalam nama Yesus. Melihat itu, Rasul Yohanes langsung mencegah orang itu, melarang orang itu. Kalau bukan menjadi pengikut Kristus, jangan suka-suka memakai nama Yesus. Tidak boleh. Hanya kamilah pengikut Kristus yang boleh. Dia merasa berhak untuk memberikan nasihat, untuk mencegah juga bahwa orang itu jangan berbuat apa-apa, apalagi di dalam nama Yesus. Dia merasa terugi kalau itu orang lain menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Nah, hal itu disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada Yesus. Dia kira bahwa Yesus akan mendukung pendapatnya. Yang terjadi malah sebaliknya, saudara-saudara. Yesus mau mengatakan, jangan mencegah orang itu. Kalau mereka itu telah berbuat baik, berbuat mukjizat atas nama aku, tidak mungkin bahwa orang itu pada waktu yang sama mulai itu mengkhianati aku. Tidak mungkin. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jangan dengan suka mengkotak-kotakkan orang-orang.
tapi berilah kebebasan. Biarlah orang yang baru pun punya kesempatan untuk berbuat sesuatu. Pada satu kali, saudara-saudara, dalam suatu persekutuan doa, dan biasanya ada orang yang sakit juga dibawa ke depan dan didoakan. Pengurus-pengurus itu datang ke depan, mulailah mereka menumpangkan tangan atas orang sakit itu. Dan di situ ada juga seorang anggota baru yang sama sekali belum tahu apa-apa. Dia pun maju ke depan dan dia juga mulai menumpangkan tangannya. Apa kata pengurus-pengurus yang sudah lebih berpengalaman? Kau tidak boleh ikut SHB saja, belum pernah. Pencurahan Roh Kudus belum pernah. Bahasa roh pun belum tahu. Bagaimana mau mendoakan orang? Kira-kira tunggu. Nah, kita melihat kan. Ini seringkali terjadi. Kalau kita merasa ini pengikut Kristus sudah mengikuti persekutuan doa orang lain. Nah, kita sisihkan. Bukan pengikut kita, bukan golongan kita. Kita singkirkan. Ini juga bahayanya dengan pengkotak-kotaan. Kami yang berdoa, kalian tidak. Kami yang berbuat, kamu tidak. Yesus tidak pernah mau tentang apa yang dikatakan itu. Sebab itu dia mengatakan, jangan kamu mencegah dia. Sebab tak seorang pun yang telah berbuat mukjizat atas namaku, dan seketika itu juga mengumpat aku. Jangan. Sekali peristiwa terjadi ini. Ada seorang teman saya jatuh dan punggungnya sakit dan harus dioperasi menurut para dokter yang ada. Uang tidak ada. Teman-teman sulit karena cukup mahal itu. Lalu teman ini Katolik dan dia pergi kepada persekutuan itu, perkumpulan Seci yang banyak juga di Medan, mengumumkakan apa yang terjadi, apa surat dokter. Lalu kumpulan Seci itu memberikan sejumlah uang kepada dia. Ini pakai, pergilah ke Taiwan dan berobatlah. Seci bukan kumpulan Katolik, bukan juga kumpulan agama-agama lain. Mereka dikatakan tidak mempunyai agama, tetapi hanya berbuat sosial. Nah, kalau kita pergi meminta, dan permintaan kita dikabulkan, tidak apa-apa. Jangan terlalu tertutup dengan agama. Indah kita lihat Allah. Ia juga menurunkan hujan bagi orang yang baik dan bagi orang yang tidak baik. Tuhan juga menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan untuk orang yang tidak baik juga. Jadi Allah itu tidak memilih-milih, tidak mengkotak-kotakkan. Wow, ini sudah Katolik, ini sudah ini sudah ini. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus melarang kita itu mengerjakan. Allah tidak memilih-milih. Ia siap memberikan keselamatan seutuh-utuhnya kepada orang yang minta kepada Dia. Maka Yesus juga mengajarkan kita, barang siapa yang ingin berbuat supaya keselamatan itu datang kepada siapapun, jangan kamu menghalang-halangi mereka. Jadi biarkan mereka mempunyai kesempatan untuk kita. Sekali lagi terjadi, Bapak dan Ibu terkasih, sebelum di Medan ini ada bandara Kuala Namu, dulu semua dipakai Polonia. Pernah satu kali saya kembali dari Jakarta dan melewati Polonia itu. Begitu kami turun dari pesawat dan semua itu menuju ke ruang tunggu untuk mengambil bagasi,
Di pintu itu ada 2 orang gadis. Tiap-tiap kali orang datang diberikan satu selebaran. Diberikan kiri dan kanan. Semua orang menerima itu. Dan saya pun menerima itu. Lalu waktu iseng-iseng sambil menunggu bagasi yang datang, saya itu membaca apa isi brosur itu. Dan saya baca, langsung terkejut. Katanya begini, saudara-saudari, kalau engkau mau selamat, percayalah kepada Kristus. Hanya itu. Saya terkejut. Di tempat yang saya tidak sangka-sangka, justru pewartaan Injil dikabarkan. Kalau Bapak dan Ibu mau selamat, percayalah kepada Kristus. Itu dibagi oleh 2 gadis itu. Nah pasti bukan orang Katolik itu. Banyak orang Katolik penakut. Anak-anak Protestan. Kita jangan menghalangi mereka. Kita juga jangan mencegah mereka. Yang mereka buat itu baik untuk keselamatan. Dan kita harus membantu supaya kita bisa sampaikan kepada orang keselamatan yang sebesar-besarnya. Jangan mencegah mereka, kata Kristus. Jadi Yesus kita melihat mengajari kita bahwa kita jangan pernah bersikap seperti Rasul Yohanes. Orang yang berbuat sesuatu atas nama Yesus dicegah dan dilarang. Yesus mengatakan kepada kita, bukalah pintu lebar-lebar bagi pengikut-pengikut yang baru, bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang Katolik yang baru. Berikan kesempatan. Jangan orang-orang lama terus. Jangan juga mengkotak-kotakan. Ini sudah lama, ini masih baru. Tapi berikan kesempatan orang berbuat sesuatu. Dan jangan juga kita ini suka mengkotak-kotakan. Ini kelompok ini kelompok ini Legio Maria, ini karismatik, dan itu nanti kita menjadi kacau di dalam gereja. Yesus tidak pernah menghargai itu. Dan Yesus juga mau mengatakan kepada kita, jangan juga mencegah agama orang lain. Jangan juga suka mencela agama orang lain. Apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak pahami, jangan mempersalahkan. Kalau dalam agamanya diperbolehkan, ya silahkan. Kita jangan ikut-ikut pencampuri. Jadi di sini lihat saudara-saudara, toleransi. Toleransi yang tinggi diperhatikan oleh Yesus. Dan Yesus juga menyuruh kita, mengajari kita, supaya toleransi itu dijunjung tinggi dalam seluruh kehidupan kita. Yesus hanya mau mengatakan ini, sikap kita di dalam saat ini. Usahakan agar kita ini dapat membantu orang lain untuk mendapatkan keselamatan itu seutuh-utuhnya. Kita selalu harus coba menolong mereka untuk mendapatkan keselamatan itu sebagus-bagusnya. Itulah sikap yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Bukan perlu perkataan dan perkataan, baik juga, tapi yang diperlukan sebenarnya tindakan kita. Perkataan yang berisi, perkataan yang memang mengandung seluruh hati kita untuk menjadi yang baik. Tidak perlu hanya kata-kata. Sekali peristiwa saudara-saudara, di Jepang didatangkan seorang profesor ahli kimia. Dan kebetulan itu orang Katolik. Begitu masuk ke Jepang yang agamanya lain sama sekali, profesor itu dilarang. Jangan pernah di kelas menyinggung satu kata pun tentang agama. Itu kami larang. Tapi keahlianmu untuk kimia dan buatlah itu. Tapi jangan pernah membawa-bawakan agama
di dalam kuliahmu. Dan profesor itu sangat taat kepada apa yang dikatakan. Jadi selama dia mengajar itu, satu kata pun tentang agama tidak pernah terlontar dari mulutnya. Tetapi kelakuannya yang baik, tindakan yang ramah, perkataan yang bersahabat. Nah, itu terus-menerus dilihat oleh mahasiswa-mahasiswinya. Dia tidak bicara tentang agama, tapi teladan, kelakuan, sikap, itulah yang mereka lihat. Dan apa yang saudara tahu? Baru 2 tahun dia itu mengajar dan tidak pernah menyinggung tentang agama. Sudah ada 10 orang menjadi Katolik. Dan dari yang 10 orang itu, saudara-saudara, 2 orang menjadi imam. Imam pertama dari orang Jepang. Lihat, dahsyatnya kata, dahsyatnya tindakan, teladan yang kita beri, itu lebih hebat daripada banyak kata-kata yang kita keluarkan. Jadi kita melihat, kita bisa menarik orang. Kita bisa mempengaruhi orang. Ya, dengan kata-kata yang bagus dan lembut. Dan kata yang lembut itu macam magnet ya, yang bisa mengisap semua biji-biji dari besi itu. Demikianlah ajaran Yesus pada hari ini cukup terang. Jangan mengkotak-kotakkan. Hargailah orang lain. Dan berilah pengaruh kita dengan perkataan yang baik, lembut, terutama teladan tindak tanduk yang baik. Amin. Terima kasih Pastor Yu atas ajarannya yang sangat indah dan jelas pada malam hari ini. Izinkan